Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 5 Juni 2023 adalah Siapakah yang aku layani? Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan suci-Mu, guna merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikopa Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Mari kita bacakan bersama-sama. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali waktu saya bertemu dengan seorang teman masa kecil yang sekarang menjadi seorang aktivis di parokinya. Dia bercerita tentang teguran Allah atas dirinya beberapa tahun sebelumnya. Dia bercerita tentang pertemuannya dengan seorang pastor yang sangat seke katanya, sangat saklek dan to the point orangnya, langsung kepada sasaran ketika dia menegur. Ketika teman saya ini bercerita dengan bangga tentang aktivitasnya yang berjibaku membangun beberapa gereja, si pastor langsung menegur, "Saudara, siapa yang saudara layani? Yesus, sesama, atau diri saudara sendiri?" Sambil menatap teman saya ini dengan sangat tajam. Pastor tersebut kemudian melanjutkan, "Jangan sampai kamu melayani egomu sendiri dan justru ingin merebut kemuliaan Allah." Teman saya ini berlalu dengan sakit hati dan mulai saat itu enggan lagi bertemu dengan pastor tersebut. Tetapi pertanyaan dan kata-kata si pastor terus mengiang-ngiang di telinganya. Teman saya ini akhirnya mengakui bahwa kegiatannya yang banyak membangun dan membantu gereja-gereja banyak kali justru untuk mengejar kebanggaan dirinya sebagai orang yang sudah punya duit. Dia ingin diakui sebagai orang baik,
seorang dermawan, bukan ungkapan bakti kepada Allah dan ungkapan pelayanan kepada sesama. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini berisi teguran Yesus kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua bangsa Yahudi pada zaman Yesus. Mereka ini tergabung dalam mahkamah agama Yahudi yang sering disebut Sanhedrin dan memiliki kuasa yang sangat besar untuk menentukan hidup dan mati serta perlakuan sosial kepada seorang Yahudi. Mereka inilah juga yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Umat Israel di sisi lain seringkali digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan. Ini kita bisa baca dari Yesaya pasal 5 ayat 7. Cerita Yesus mengenai penggarap kebun anggur yang hendak merebut kebun anggur dari sang tuan pemilik kebun anggur adalah singgungan yang sangat menohok bagi para anggota mahkamah agama Yahudi. Mereka adalah penggarap kebun anggur Tuhan yang dimaksud oleh Yesus, yang dipercaya oleh Allah Bapanya untuk menjaga, merawat, dan mengarahkan hidup umat Israel sebagai kebun anggur agar mereka berbuah dan berguna bagi terciptanya kerajaan Allah di bumi kita ini. Kerajaan Allah ini adalah komunitas umat yang hidup berdasarkan nilai-nilai ilahi dan bertujuan ke arah kesatuan hidup dengan Allah atau keselamatan manusia. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua justru memaksakan apa yang menjadi kehendak dan keinginan mereka kepada umat Israel yang adalah kebun anggur Tuhan. Mereka membawa umat untuk mematuhi kehendak dan keputusan mereka, bukan kehendak Allah dan perintahnya. Mereka merebut umat Israel dari Allah dan ingin menjadikan umat Israel umat mereka. Mereka lupa bahwa mereka adalah pelayan Allah, sementara umat Israel bukan menjadikan mereka bos atau pemilik. Karena umat Israel tahu pemilik mereka adalah Allah. Dengan demikian, Sanhedrin atau mahkamah agama yang isinya ahli-ahli Taurat, para tua-tua dan imam-imam kepala sebenarnya ingin mengambil kendali atas umat dari Allah. Maka Yesus menyinggung mereka tentang apa yang terjadi saat itu. Yesus juga mengetengahkan mengenai hamba-hamba pemilik kebun anggur. Mereka ini adalah para nabi Allah yang diperlakukan sembrono oleh para tua-tua ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Banyak di antara para nabi yang mereka bunuh, mereka siksa. Bahkan Yesus, sang putra Allah, putra sang pemilik kebun anggur sendiri, kemudian mereka bunuh. Teguran Yesus kepada para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat yang menjadi anggota mahkamah agama Yahudi sejalan dengan teguran pastor tadi kepada teman masa kecil saya. Semua kita yang terlibat dalam pelayanan diingatkan melalui teguran Yesus ini agar kita sebagai pelayan-pelayan umat yang kita layani sadar bahwa umat adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita harus bersyukur bahwa Allah menganugerahkan kepada kita talenta dan bakat-bakat yang luar biasa serta kesempatan untuk melayani umatnya melalui wadah pelayan yang kita geluti dan kita jalankan. Semua pelayanan tersebut adalah berkat bagi kita yang akan berujung pada keselamatan diri kita, juga keselamatan umat. Dan jelas kita diingatkan melalui perikop bacaan Injil hari ini bahwa pelayanan yang kita laksanakan tidak untuk mendapatkan apresiasi,
tidak untuk mendapatkan pujian atau kemuliaan bagi diri kita, tetapi agar umat yang kita layani mengenal Allah dalam Yesus Kristus, junjungan kita, juga mencintai Yesus, hidup setia dalam tata nilai Yesus. Kita harus membawa orang kepada Kristus, membawa orang kepada Yesus, bukan kepada diri kita. Dalam pelayanan tersebut, kita sebagai pelayan adalah mengantar umat untuk memuliakan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, dia harus makin besar, Allah atau Yesus, aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Atau seperti yang selalu dicanangkan oleh para Yesuit, ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Allah yang makin tinggi. Semoga kita juga bersikap sama. Kita melayani Allah untuk memuliakan Allah dan membawa sesama kita kepada Allah, kepada Yesus, Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau anugerahkan bagi kami pagi ini. Terima kasih untuk tuntunan firman-Mu. Layakkan kami untuk hidup sebagai hamba yang setia di hadirat-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.